Sedulur-sedulurku, kata pemimpin itu bisa dimaknai sebagai orang yang mengajak, mengarahkan, memengaruhi, mengayomi, melindungi, dan membawa perubahan dalam kehidupan. Karena itulah tidak semua orang yang bisa disebut pemimpin, apalagi sebagai pemimpin tertinggi atau supreme leader. Ada banyak hal yang harus dipenuhi, dan itu semua tanpa adanya sikap pamrih dan tedeng aling-aling. Sedulur-sedulurku, agar kita tidak keliru dalam ketatanegaraan, maka ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin. Yang pertama itu kabecikan. Nah, kabecikan itu berasal dari kata becik yang berarti baik atau kebaikan. Karena itulah kabecikan di sini bermaksud seorang yang hidupnya itu selalu dalam kebaikan karena senantiasa mengikuti hukum dan aturan Tuhan dengan tulus dan murni, sehingga ia pun mendapatkan bimbingannya. Lalu yang kedua, kawibawan. Nah, kawibawan itu berasal dari kata wibowo yang berarti telah memiliki kemampuan untuk memengaruhi dan dihormati oleh orang lain. Dan di sini tentunya karena sifat pribadinya yang berbudi dan keahliannya maksud saya yang istimewa. Karena itulah ia pun dapat memancarkan karisma sinar aura keistimewaan yang membuat siapapun terkagum-kagum kepadanya. Nah, adapun kawibawan ini bisa terpenuhi, sedulur-sedulurku, jika seseorang itu telah melakukan ketiga hal. Yang pertama, noto jiwo atau mengenal diri sejati. Lalu yang kedua, noto rogo, melatih jasad, tubuh fisik, olah kanuragan dan kadigdayan. Lalu yang ketiga, noto kaluwargo, nur ilahi, sedulur papat kalimo pancer. Nah, ketiganya itu adalah syarat utama untuk bisa memunculkan aura kewibawaan pada diri seseorang. Dan jika tidak terpenuhi, maka tidak akan ada yang namanya kewibawaan dalam arti yang sesungguhnya. Lalu yang ketiga adalah kahuripan. Nah, kahuripan itu berasal dari kata hurip yang berarti hidup. Nah, jika dikaitkan dengan diri seseorang, artinya kados niki, dia bisa memberikan penghidupan untuk orang lain. Di sini tidak hanya secara lahiriah dalam artian materi, tetapi juga yang bersifat batiniah atau non materi, rohani. Dan semuanya itu bisa terwujud hanya jika ia telah memiliki kedua sifat yang sebelumnya, yaitu kabecikan dan kawibawan. Nah, ketiga hal tersebut, sedulur-sedulurku, adalah apa yang seharusnya ada di dalam diri pribadi seorang pemimpin tertinggi. Sedangkan dalam kesehariannya, maka ada pula ciri khas yang bisa dilihat darinya. Nah, semua itu merupakan syarat utama yang harus dimiliki dan terbukti nyata. Nah, yang pertama ini diantaranya sadahurip. Nah, sadahurip itu berasal dari kata sodo yang berarti bunyi dan hurip yang berarti hidup. Dan sehingga bila disatukan, artinya itu memiliki makna sebagai bunyi kehidupan, atau bisa juga ditafsirkan sebagai awal dari peradaban. Nah, jika ini dikaitkan dengan diri seseorang, itu artinya dia sangat memahami mengenai asal muasal kehidupan dan sampai kemanakah akhirnya nanti. Dan selain itu, segala bentuk tata kehidupan dunia yang sejati itu telah pula dia kuasai dan disebarluaskan kepada khalayak ramai. Tujuannya tentunya demi mewujudkan kehidupan yang seimbang dan harmonis. Lalu caranya ya dengan membangun peradabannya sendiri, bahkan terbilang baru dan tidak sama dengan yang sebelumnya. Lalu yang kedua adalah sastra nagara. Ini sifat utama setidaknya ada 15 sifat utama dari satria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin tertinggi, dan ini bisa langsung dilihat pada kesehariannya. Yang pertama, teguh pendirian dan rela berkorban, cerdas dan lancar berbicara, lalu berilmu tinggi, sakti mandraguna dan berwawasan luas. Lalu yang keempat, tekun dalam kebajikan dan disiplin untuk kemuliaan. Lalu yang kelima, ramah dan berbudi pekerti luhur, adil dan bijaksana, rendah hati dan bersahaja, tulus ikhlas dan penyabar, penuh cinta dan kasih sayang, mengutamakan kepentingan bersama.
Lalu yang ke-11 bersemangat dan bekerja keras. Lalu yang ke-12 soleh dalam menjalankan ajaran Tuhan. Nah, setingkat begawan lah. Lalu selanjutnya pemaaf dan dermawan, setia dan berbakti. Dan yang terakhir adalah zuhud. Zuhud niku tidak cinta duniawi. Lalu yang ketiga, nata nagara, kunci peradaban. Nah, siapapun yang telah menguasai sastra negara, 15 sifat barusan yang kita pelajari, maka barulah ia bisa menata negara alias memegang kunci untuk membangun peradaban yang gemilang. Dialah yang pantas untuk siap melakukan perubahan besar. Sebab dengan memiliki kesemuanya itu, jelaslah ia pun memiliki kemampuan yang luar biasa, yang melebihi semua pemimpin yang ada. Dialah sosok yang istimewa, karena telah mendapatkan bimbingan dari Yang Maha Kuasa. Lalu yang keempat, asana nagara, tahta, memimpin, mengatur, dan melindungi. Nah, sedulur-sedulurku, ketika seseorang telah memegang kunci peradaban, noto negoro, maka pantaslah baginya itu untuk bisa memimpin, mengatur, dan melindungi siapapun dengan baik, khususnya penduduk yang ada di dalam bangsa dan negaranya, bahkan di seluruh dunia pada umumnya. Ia telah memiliki modal yang cukup untuk bisa mewujudkannya, dan alam pun mendukungnya dengan memunculkan kekayaan yang berlimpah, serta tidak pula ada bencana besar yang mematikan. Lalu yang kelima, salaka nagara, adaptasi, terus berkembang. Nah, dengan kepantasannya, karena sudah memiliki keempat hal yang barusan kita bahas, sadahurip, sastra negara, nata negara, dan asana negara, maka seseorang baru akan bisa membawa kehidupan rakyat dan negaranya itu untuk terus berkembang, tidak berhenti atau stagnan ya, atau malah mundur. Karena apapun yang terjadi, ia mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada, baik di dalam negerinya sendiri maupun di seluruh dunia, dan hal ini bisa terus menguntungkan bagi kehidupan bangsanya. Lalu yang keenam, taruma nagara, terbiasa, puncak kemajuan. Nah, setelah mampu bersalaka nagara dengan benar, maka hasilnya adalah kemajuan yang diharapkan bisa terwujud. Puncak peradaban pun bisa diraih dengan hasil yang memuaskan. Inilah yang sangat diinginkan oleh semua orang terhadap pemimpinnya tentunya, khususnya bagi kehidupan penduduk negeri yang bersangkutan. Artinya, hanya dengan memiliki kelima ciri khas yang tadi kita bahas, yaitu sadahurip, sastra negara, nata negara, asana negara, dan salaka negara, seseorang itu bisa membawa negerinya itu untuk sampai pada puncak kemajuan peradaban. Inilah syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin tertinggi untuk mencapai tujuan keberadaannya. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, ada kartanagara, kemakmuran dan kejayaan. Nah, inilah yang menjadi tujuan utama sebenarnya, yaitu mencapai kemakmuran dan kejayaan dunia. Syaratnya adalah dengan bisa menerapkan semua tahapan sebelumnya, yaitu kebencian, kawibawan, dan kauripan. Dan tentunya harus ada seseorang pemimpin yang memiliki ciri khas yang sesuai dengan keenam tahapan, yaitu sadahurip, sastra negara, tata negara, asana negara, salaka negara, dan taruma negara. Nah, jika ada satu saja yang tidak dipenuhi, maka ia bukanlah pemimpin yang tertinggi. Dan kemakmuran dan kejayaan yang ada di sini tidak hanya sebatas materi, karena juga yang non materi. Keadaan lahir dan batin setiap penduduk negeri haruslah seimbang dan mampu menciptakan keharmonisan. Inilah kebahagiaan yang semestinya sebagai bekal kehidupan di akhirat nanti. Nah, seluruh-seluruhku, apa yang telah kita pelajari bersama itu hendaknya menjadi fokus perhatian kita bersama, bahwa tidaklah mudah untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi pemimpin tertinggi yang bisa menata dunia. Jangan seenaknya mengaku-ngaku atau mudah percaya dengan orang yang mengaku-ngaku. Ingat itu, sebab ada syarat khusus yang harus dipenuhi. Dan apa yang saya sampaikan tersebut sesungguhnya hanyalah sebagiannya saja, karena seorang pemimpin itu juga harus menerima wahyu keprabon yang diiringi oleh wahyu-wahyu yang lainnya seperti wahyu purbo, wahyu sejati, wahyu cokroningrat, dan wahyu makutoromo, dan menguasai hal-hal yang lain lagi. Dan tanpa hal itu, maka tidak pantaslah siapapun itu disebut sebagai pemimpin tertinggi atau supreme leader. Sebab seorang pemimpin tertinggi itu merujuk pada diri seseorang di antara para pemimpin yang ada. Dialah yang terbaik dalam segala hal dan memegang kendali penuh atas ketatanegaraan dunia dalam kebijaksanaannya. Dialah yang sangat berpengaruh sehingga membuat orang tunduk kepadanya dengan cara sukarela ataupun terpaksa. Dialah utusan Tuhan yang membawa cahaya dan kebahagiaan hakiki.
Dialah pula yang sangat dicintai karena bisa membawa kebangkitan dan perubahan yang besar menuju pada kesejahteraan. Semoga pembahasan materi kali ini bermanfaat. Mugi rahayu sagung dumadi.